Masa lewat video ini Habib, jangan dibikin panjang di video. Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Ya di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ untuk ikut melihat dan mentasbih daripada apa yang kita katakan. Boleh disiarkan secara live, sebutkan di mana tempatnya, di tempat yang netral. Dengan syarat di tempat yang netral. Ya, tidak di Lampung, tidak juga di kampung dia. Ya, di tempat yang netral. Saya tantang debat terbuka. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Imaduddin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Imaduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Nah, nanti nomor telepon akan dicantumkan di layar kita, di layar video ini. Nanti akan dicantumkan daripada nomor teleponnya. Silakan hubungi nomor telepon tersebut untuk teman-teman yang punya koneksi kepada Imaduddin atau kepada Hanif Farhan yang mengatakan bahwa proksi atau channel dari Imaduddin. Al-Fakir Umar bin Abdullah Segaf, pimpinan Pondok Pesantren Darus Segaf, Waringin Sari Barat, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, Indonesia, warga asli Indonesia, pribumi Indonesia, bukan di langit, menantang kepada Imaduddin, warga mana itu nggak tahu, untuk melakukan debat terbuka. Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Tema debatnya 2. Pertama, terkait apakah betul tidak ada panggilan Habib di dalam Islam. Yang kedua, tentang nasabnya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu ta'ala anhu warḍahum ajmain. Hanya 2 tema, saya tidak mau melewat tema kemana-mana. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada tanggapan, berarti sudah bisa dipastikan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah palsu, dusta, dan bohong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajak debat, yang mau didebatkan apa? Ini masalah sejarah, masalah penelitian. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak tahu metodologi penelitian? Ini masalah sejarah. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak ngerti sejarah? Dalam sejarah ada proses namanya heuristik, ada proses yang namanya kritisisi sumber, ada proses yang namanya interpretasi sumber, ada proses yang namanya historiografi, ada proses yang namanya interpolasi yang diduga oleh seorang peneliti terhadap suatu manuskrip. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak paham dengan metodologi semua itu? Maka wahai para bapak, para ibu, sekali lagi saya katakan, kita tidak salah mengikuti Nahdlatul Ulama. Dari tahun 26 sampai sekarang sudah 100 tahun, dan insya Allah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap jaya, Nahdlatul Ulama juga tetap mengawal Indonesia ila yaumil qiyamah. Secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhr Razi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salah satu dalil merupakan isim adat bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adat merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fa'kafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin, tidak kurang, tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Fakhr Razi mengetahui 3 ini? Tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah, inilah yang dikritisi oleh Humail Abbas misalnya dan yang lain sebagainya. Imam Fakhr Razi, saudara, ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada 3 saja, ini sangat bisa dipercaya.
Kenapa? Karena ia tinggal di kota Roy di Iran. Sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Kitab abad ke-7. Ini tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anaknya cuma 3. Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7 Al-Fahri karangan Imam Al-Marwazi yang wafat 614 Hijriah juga tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 Al-Asili karya At-Tahtaqi yang wafat 709 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 As-Sabatul Musab karya Ibnu Al-Arad Al-Usaini yang wafat 787 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad 9 Umdatul Talib karya Ibnu Inabah yang wafat tahun 828 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 awal sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3. Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah. Next. Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriah. Dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah dengan menghusnuzoni. Ini bahasa saya. Kalau bahasa Tengku ini nggak boleh katanya husnuzoni. Nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah. Ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadis yang bernama Ali, Abu Hasan Ali bin Muhammad, terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu kata keluarga Ahabaib ini, oh saya punya leluhur namanya Ubaid, mungkin Ubaid ini adalah Abdullah. Maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnuzoni nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah, yang kemudian ditasdir menjadi Ubaidullah. Lanjut, ini ada keterangannya. Di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa selain dari 3 anaknya yang disebut dalam As-Sajalah Mubarakah. Namanya Ali dari keluarga Bajadin Abu Alwi. Katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah inilah yang dihusnuzoni oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid, di mana leluhurnya dulu bernama Ubaid. Lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab Suluk. Sejak itulah keluarga As-Sakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Baharwi. Lalu apakah ini aman? Kita lihat. Sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid juga sebenarnya bermasalah karena ternyata kitab As-Suluk ada 3 manuskrip riwayat yang berbeda. Jadi manuskrip As-Suluk yang dikarang 732 sampai kepada Ali As-Sakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manuskrip yang dicetak daripada 3 manuskrip sebenarnya yang ada. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ad-dalilu idza taraqahu al-ihtimalu saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan ihtimal yang tidak qat'i, maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil.